di dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 11 di sini Allah memberikan aturan main kepada kita semua tentang pergaulan, tata cara bergaul. Ya, alhamdulillah Islam adalah agama yang luas, yang sangat rinci, ya, yang mengatur semuanya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya, masuk rumah, keluar rumah, semuanya ada doanya, ada adabnya, ada tata caranya. Ya, demikian juga di dalam ayat ini dibahas tata cara bergaul dengan manusia. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, di sini kita pahami bersama, Masya Allah ya, Allah menuntun kita semuanya tentang tata cara bergaul dengan manusia agar tidak salah, begitu ya. Nah, di sini perintahnya memang khusus orang-orang yang beriman saja, gitu ya, orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau ada ayat yang mengawali ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pada saat itu langsung diam ya dan siap-siap dengar nih mau dapat perintah apa dari Allah. Nah, begitu juga ya di dalam ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya. Orang beriman jangan suatu kaum itu mengejek, mengolok-olok, merendahkan gitu ya kaum yang lain. Ya, kalau kita bangsa Indonesia terdiri dari 33 provinsi ya sekarang, 34 provinsi, kemudian dengan berbagai macam bahasa, ya, suku, kemudian juga daerahnya berbeda-beda gitu ya, punya dialek yang berbeda-beda gitu. Nah itu jangan menjadi suatu bahan olok-olok, ya. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ya. Jadi kita orang-orang beriman, khususnya para wanita nih kita ya. Kenapa Umi katakan khususnya wanita? Karena wanita punya potensi untuk mengeluarkan 20.000 kata per hari ya. Pernah kita bahas wanita itu pernah berpotensi mengeluarkan 20.000 kata per hari. Ya, sehingga potensi untuk berbicaranya lebih banyak. Nah, jadi di sini Allah melarang kita semua, ya baik laki-laki maupun perempuan, ya tidak boleh mengolok-olok, karena boleh jadi gitu ya orang yang kita olok-olok, yang kita rendahkan, yang kita hinakan, gitu ya siapapun dia, ternyata ya jangan-jangan dia lebih baik dari kita nggak tahu ya. Ternyata di mata Allah dia lebih baik gitu ya. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Nah, di sini Allah khususkan ini untuk perempuan juga. Ya, jangan para perempuan itu mengolok-olok perempuan yang lain. Ya. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Ya. Gitu. Jadi tidak boleh kita mengejek, ya, mengolok-olok itu mengejek, mengolok-olok, ya, merendahkan, menghina, ya, perempuan yang lain. Karena tadi siapa tahu gitu ya orang yang kita pandang sebelah mata itu ternyata
dia lebih baik di sisi Allah, kita nggak tahu. Ya. Janganlah kamu saling mencela. Jangan saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Kita tidak boleh saling mencela satu sama lain, antar suku, ya, antar daerah. Itu kan kita punya perbedaan yang banyak, gitu. Ya. Jadi khususnya misalnya di Indonesia, ya, kita dengan beragam suku, bahasa, ya, dan perbedaan-perbedaan semuanya itu, maka jangan sampai kita saling mengolok, jangan sampai kita saling mencela, ya. Jangan juga memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Kita kadang orang banyak memberikan gelar yang buruk, ya, kepada seseorang. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, ya. Apalagi kalau misalnya memanggilnya dengan apa namanya, kafir loh, gitu misalnya, ya. Kadang anak-anak muda gitu suka bercanda gitu, ya, misalnya. Ya, memanggil itu panggilan yang terburuk, ya, fasik, ya, sesudah iman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ternyata banyak sekali orang zalim kalau begitu, ya. Kita kebanyakan manusia berlindung, ya, dari orang-orang yang zalim. Padahal banyak juga ternyata mereka memiliki potensi kezaliman, gitu, ya. Dengan apa tadi potensi kezalimannya itu adalah dengan tadi mengolok-olok orang, mencela orang lain, ya, mengolok-olok, mencela, gitu, ya. Kemudian juga memanggil dengan gelar yang buruk, ya. Semuanya itu adalah perbuatan zalim. Nah, ini hati-hati, ya. Dan doa orang zalim kan makbul, ya. Jangan sampai ini, ya. Apalagi kadang kita hidup di masyarakat, ya. Kalau hidup di masyarakat, tetangga kadang saling membicarakan, oh si ibu itu kan begini, gitu, ya. Terus nanti saling mengolok-olok atau saling mencela, ya. Nauzubillah min dzalik, kita jangan sampai ikut, ya, ke dalamnya. Karena nanti jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim di sini, kata Allah. Ya. Kita nggak tahu kan, siapa tahu nanti ketika misalnya ada teman kita atau tetangga kita atau siapapun dia yang mungkin hari ini belum mendapatkan hidayah Allah, gitu, ya. Suatu saat dia mendapatkan hidayah Allah, ya. Kemudian dia lebih baik dari kita nggak tahu, ya. Jadi jangan sampai kita ikut mengolok-olok, mencela, ya. Yang ada juga kalau kita punya teman atau tetangga yang belum baik, belum mendapatkan hidayah Allah, ya kita doakan, ya. Maka orang beriman, ya, kata-katanya tetap kata-kata yang baik, yang mengandung doa, yang mengandung keselamatan, ya. Bukan malah mengolok-olok atau mengejek atau menghina, merendahkan atau memanggil gelar yang buruk dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat saat ini banyak sekali, gitu, ya, terjadi tawuran, ya, perdebatan, perkelahian, permusuhan, perpecahan, ya. Itu semuanya diawal dari ini, perkataan. Ya, dari mengolok-olok, saling ejek, pertama cuma bercanda, gitu, ya. Cuma bercanda doang, gitu kan, kamu mah baper, gitu, ya. Kebanyakan sekarang gitu, ya. Gak usah baper, kenapa, gitu kan, ya. Terus orang disuruh diem aja, dicaci maki, diolok-olok, gitu, ya. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan akhlak Islam, ya. Itu bukan adab Islam, ya. Kita harus menjaga, gitu. Ya, jadi ya tadi, ya, betapa banyak orang jadi berantem, gitu, ya, jadi bermusuhan sampai tawuran, gitu, ya, atau perang antar suku, semuanya itu berawal dari lisan, ya. Lisan yang tadi saling merendahkan, mengolok-olok, mencela, ya, mencela-celaan, ya, lama-lama emosi jadi berantem berdua, ya.
karena berdua ini udah berantem, yang satu nggak terima keluarganya, akhirnya bawa keluarga. Ya, satu keluarga ini keluarga besarnya nggak terima, bawa keluarga besar, akhirnya antar suku, ya, antar daerah dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai terjadi, maka Allah mengatur kita agar tidak melakukan itu, ya, sehingga tidak timbul perpecahan, ya, tidak timbul permusuhan, ya, gitu. Nah, karena Umi lihat di Indonesia ini masih rawan, ya, karena tadi di Indonesia kita punya banyak suku, banyak dialek, banyak bahasa, banyak provinsi gitu ya, dengan kultur yang berbeda-beda gitu kan. Nah, itu banyak sekali ya. Kadang itu menjadi bahan celaan. Ah, kamu orang mana? Orang Sunda? Ah, orang Sunda mah gitu ya. Begini yang dikenal tuh yang kejelekannya, nauzubillah min dzalik ya. Kalau orang beriman, kata Rasulullah, orang beriman itu seperti lebah, ya. Kalau kita lihat lebah itu dia hanya mengambil bunga, ya, sari bunga, dia nggak ngambil sampah gitu. Kalau orang beriman itu dia seperti lebah. Jadi lebah itu kan yang diambil bunga yang baik-baik saja, kemudian yang dikeluarkan juga madu gitu. Ya, madu yang dikeluarkan juga baik. Jadi yang diambil baik, yang dikeluarkan tuh baik-baik gitu. Beda dengan lalat, ya. Kalau lalat itu dia ngambilnya sampah, ya. Makanya dia juga banyak menularkan penyakit gitu kan, yang disebabkan oleh lalat gitu kan, karena dia kotor. Tapi kalau kata Rasulullah, orang beriman itu mereka seperti lebah. Kalau lebah itu dia hanya mengambil hal-hal yang baik, berteman dengan yang baik gitu ya, mengambil yang baik, bersahabat dengan orang-orang yang baik ya. Kemudian dia juga akan mengeluarkan hal-hal yang baik gitu. Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Kita harus menghindari agar tidak terjadi perpecahan ya. Kalau di Indonesia kita mudah sekali tersulut, mudah sekali diadu domba gitu, mudah sekali dibenturkan antar suku ya. Kayak tadi misalnya orang Sunda mah begini-begini gitu. Ya, orang Padang mah begini-begini gitu ya. Jadi yang jelek-jelek gitu yang disebutkan ya. Padahal perbedaan-perbedaan itu adalah untuk diambil ya hal-hal positifnya ya. Karena tadi prinsipnya prinsip lebah, yang diambil adalah kebaikan-kebaikannya. Fokus kita sebagai orang beriman adalah tetap pada kebaikan ya. Kalau kita fokus pada kebaikan, maka Allah juga pasti akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kita. Ya. Nah, ini ya, dan ini menjadi hal yang sangat penting ya untuk diperhatikan ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zalim, dan orang yang dizalimi itu doanya bisa makbul ya. Kemudian di ayat yang ke-12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Ya, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Ya. Nah, ini juga suatu prinsip yang sangat penting sekali Allah atur bagi orang-orang yang beriman ya, untuk menjauhi prasangka. Nah, ini. Jangan suka berprasangka. Jangan-jangan dia itu, nah gitu ya. Karena di sini sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ya. Dan kalau kita buruk sangka, ya dosa. Kalau baik sangka mah bagus ya. Kalau kita berburuk sangka, nah itu kan dosa jadinya. Ya. Kadang kita suka berpikir ya, oh, jangan-jangan dia ini ya, jadi berpikir buruk ya. Padahal positive thinking, berprasangka baik ya, itu keuntungannya untuk diri kita sendiri ya.
kalau kita dengar ya ceramahnya Dokter Aisyah Dahlan itu kan, ya, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita doakan gitu ya, itu apa namanya, semuanya itu akan menarik kejadian. Ya, kalau kita berpikir positif ya, insya Allah pasti hari ini sehat, baik gitu ya. Saya akan didatangi orang-orang baik gitu. Kita sugesti diri kita sendiri gitu dengan hal-hal yang baik, positif. Nah itu nanti akan menarik kejadian gitu ya. Kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan innallaha fi dzonni abdihi ya. Sesungguhnya Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ya, cocok gitu ya. Jadi Allah itu tergantung prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik, ya, maka itulah gitu ya. Kita akan dikasih kebaikan gitu oleh Allah. Tapi kalau kita nih udah prasangka, aduh kayaknya hari ini nggak bisa deh, kayaknya ntar bakalan sakit deh. Nah itu ya gitu. Kadang kita suka ini ya nggak lupa ya untuk mengucapkan hal-hal yang nggak baik gitu. Padahal apa yang kita ucapkan itu akan menarik kejadian. Ya, jadi biasakan untuk berpositif thinking, untuk berkalimat positif dan selalu menyertakan doa-doa yang baik gitu. Jadi jangan kita udah kayaknya ini dia gitu udah negatif duluan gitu ya, jangan ya. Usahakan untuk berprasangka baik selalu kepada Allah ya. Selalu berprasangka baik apapun itu ya, pasti ini yang terbaik dari Allah. Ya, pasti ini rezeki dari Allah. Ya, ketika kita mendapatkan kesulitan pun pasti Allah mau memberikan kemudahan yang banyak ya. Karena kalau bersabar maka Allah pasti akan memberikan kompensasi yang banyak gitu. Ya, kemudahan-kemudahan dari Allah ya. Kalau kita bersabar ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita itu kemudahan-kemudahan yang banyak. Nah, ya itu maka prasangka itu menjadi sangat penting sekali. Ya, biasakanlah bagi kita orang-orang yang beriman selalu berpositif thinking gitu. Ya, jangan kita kepada siapapun ya, kepada siapapun kita positive thinking ya. Kalau Umi suka berpikir semua orang baik, nah selesai gitu ya. Kalau kita berpikiran semua orang baik, ya udah selesai, kita nggak punya masalah sama orang, kita nggak memikirkan kejelekan orang gitu ya, karena kita selalu berpikir bahwa semua orang baik gitu ya. Jadi kita aman ya, aman dari buruk sangka, aman dari prasangka-prasangka yang nggak nyaman gitu. Kemudian sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa ya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Nah ini ya, kadang banyak sekali gitu ya kita nggak ngerasa gitu ya, kita sedang mencari-cari kesalahan orang gitu ya. Misalnya kadang ada seorang ibu yang baru berhijab misalnya, kadang ada aja gitu ya komentar yang mengatakan misalnya, iya dia hijab padahal mah sholatnya masih bolong-bolong gitu ya, atau misalnya iya berhijab tapinya dia mah masih begini masih begitu ya, masih pacaran misalnya. Oh iya dia berhijab tapi kan lihat aja tuh anaknya gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi itu namanya apa? Tajasus ya. Mencari-cari kesalahan orang lain ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan gitu ya. Di sini Allah mengatur kepada kita semua, hai orang beriman, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Ya, kita nggak usah mengorek aib ya atau kesalahan orang lain, nggak usah. Jadi ingat prinsipnya bahwa orang beriman itu dia seperti lebah, ya kan? Nah, kita hanya fokus pada kebaikan, ya, siapapun itu. Ya, dulu Umi ingat ya, pernah mendengar ceramah Ustadz di musola gitu, yang mungkin bahasanya nggak enak didengar, tapi iya benar juga gitu ya, Umi inget banget gitu ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu ya, beliau sudah meninggal. Kata beliau, mohon maaf, apapun itu ya yang keluar dari pantat ayam gitu kan, kalau telur diambil gitu, tapi kalau kotoran ya jangan diambil gitu ya. Jadi
meskipun gitu ya, misalnya kebaikan itu keluar, katakanlah nauzubillah misalnya, kebaikan itu keluar dari seorang pelacur misalnya, seorang pelacur mengajarkan kebaikan gitu ya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, kebenaran yang kita dengar gitu, meskipun dia seorang pelacur, meskipun dia seorang yang bukan ustazah gitu, bukan ustaz, tapi dia menyampaikan kebenarannya, kita ambil ya, kebaikan dan kebenaran itu kita ambil, kita dengar gitu ya, bukan malah kita tadi ya, siapa kamu, orang kamu aja belum benar sholatnya ya, siapa kamu, orang cuma seorang pezina misalnya ya, nggak begitu ya, nggak boleh begitu ya, jadi harus dipositifkan, diambil kebaikan-kebaikannya ya. Jadi di sini Allah justru mengarahkan kita semua untuk berprasangka baik, kemudian nggak boleh kita cari-cari kesalahan orang, nggak boleh ya, karena setiap orang pasti punya kesalahan seperti kita sama gitu. Kita terlihat baik juga kan karena Allah menutupi aib-aib kita ya. Gitu. Kalau aib kita dibuka ya pasti kita malu gitu. Ya, banyak kekurangan kita juga banyak gitu. Maka di sini Allah memerintahkan kepada kita semua jangan mencari kesalahan orang. Fokuslah ya, jadi kita fokus saja pada kebaikan. Karena kalau kita fokus pada kebaikan, maka pasti Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang baik, dengan kebaikan-kebaikan, ya, gitu. Jadi dimanapun kita berada, kita nggak masalah, gitu, karena fokusnya kita pada kebaikan, ya. Jadi pada kata lain, misalnya mutiara, ya, meskipun ada di dalam got, gitu ya, dia tetap mutiara, gitu. Jadi dia nggak masalah, gitu. Nggak masalah, gitu. Kita tetap aja fokus pada kebaikan. Nah, orang-orang beriman seperti itu ya, dimanapun mereka berada gitu ya, karena mereka tetap fokus pada kebaikan ya, seperti lebah, maka mereka diambilnya yang baik-baik aja, dan mereka orang-orang beriman itu mengeluarkan manfaat ya, kebaikan-kebaikan yang madu ya, manfaat kebaikan-kebaikan yang banyak untuk lingkungannya ya. Tapi jadi nggak melihat lagi ya, saya mau berbuat baik sama dia karena dia sudah rajin sholat. Kalau dia belum rajin sholat, saya nggak mau berbuat baik sama dia. Nggak bisa begitu kan? Kita nggak pilih-pilih gitu. Ya. Jadi orang beriman itu ya berlaku baik ya kepada semua orang. Ya. Kemudian dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ya. Jangan sampai kita menggunjing itu adalah membicarakan ya, ghibah, ya, membicarakan kejelekan orang lain ya, ya si ibu ini kan begini ya, si ibu itu kan begini ya, banyak lagi lah ya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati gitu ya, diibaratkan perlakuan yang tadi itu semuanya itu seperti kita makan mayat gitu. Kayak Sumanto ya, dulu ya, ada Sumanto yang heboh gitu, seorang laki-laki yang makan mayat manusia gitu, Insya Allah ya, karena kelaparan ya dan sebagainya. Kita merasa jijik ya kan, merasa jijik ya, tapi ternyata banyak sekali nih ya orang-orang yang beriman masih kejeblos gitu ya, makan daging saudaranya sendiri ya, kayak Sumanto masih gibah, masih tajussus ya, masih berprasangka buruk gitu ya. Kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Tentu kamu merasa jijik ya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang ya. Maha penerima taubat, Maha penyayang ya. Itu jadi itu adab dalam pergaulan yang Allah atur ya. Kenapa? Karena Allah tahu gitu kelemahan manusia ya, yang tadi ya, gampang berprasangka, suka bicara ceplas-ceplos gitu ya, lisannya itu kadang kita nggak bisa dijaga ya. Maka juga kan kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita ya, yang disebabkan oleh lisannya gitu ya, karena kita tadi punya potensi yang besar ya, kita bisa mengeluarkan 20.000 kata per hari ya.
maka kita harus cermat betul ya, berkata itu apa namanya, yang baik gitu kan ya. Bukan berarti jadi kita takut ngomong ya, nggak mau ngomong, nggak berani bicara gitu, takut salah misalnya, enggak juga gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita potensi itu, kita jadikan itu sebagai potensi positif ya, kita mampu berbicara banyak, maka kita jadikan potensi kita itu untuk kebaikan, untuk berdakwah, untuk mengajak orang, untuk menyayangi anak-anak gitu kan ya, untuk bercerita yang baik kepada anak-anak, untuk mengajarkan kepada anak-anak ya, dan sebagainya. Itu ya, di sini Allah atur, masya Allah ya, sangat rinci ya, dari tadi tidak boleh mengolok-olok ya, nggak boleh memanggil dengan gelar yang buruk, nggak boleh mencela, nggak boleh berprasangka, nggak boleh tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain ya, atau menggunjing ya. Aduh, sayang sekali gitu kalau kita orang-orang beriman ya, muslimah gitu ya, masih melakukan itu, sayang sekali gitu ya, karena nanti bisa menggugurkan pahala kita gitu ya, habis gitu ya, jangan sampai nauzubillah min dzalik ya, nanti kan apa namanya, seperti dalam hadis ya, pada di akhirat nanti ada orang yang muflis ya, orang muflis itu orang yang bangkrut ya. Kemudian orang bangkrut itu yang dimaksud orang bangkrut di situ apa gitu, apakah yang dagangannya nggak laku-laku ya, kemudian juga habis ya, tanpa tanpa kembali modal, dan nggak ada untungnya, nggak ada modalnya gitu. Ternyata bukan ya. Jadi nanti di akhirat nanti adalah ada orang-orang yang bangkrut, yang muflis ya. Yaitu mereka orang-orang yang pahalanya banyak, amalan solehnya banyak ya, dia rajin puasa, rajin sholat, rajin ngaji ya. Kemudian tapi itu dia masih melakukan dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil, misalnya tadi dia masih suka buruk sangka sama orang, dia cari-cari kesalahan orang, dia suka bergunjing gitu ya, kemudian dia suka mengolok-olok gitu, atau mencela gitu ya. Nah, akhirnya orang-orang yang diolok-olok ya, orang-orang yang digunjingkan ya, itu mereka nanti di akhirat menuntut kepada Allah, ya Allah, dulu di dunia dia pernah menghina saya, dia pernah mencela saya, dia pernah menggunjingkan saya gitu ya. Nah, nanti oleh Allah ya diminta untuk, ya udah kalau gitu ambil pahala dia buat kamu gitu. Ya, ayo begitu, tapi yang datang banyak gitu ya, bukan cuma satu orang, yang datang banyak gitu. Datang lagi, ya Allah dia dulu pernah gitu kan ya, apa namanya, tajasus kepada saya, mencari-cari kesalahan saya salah aja gitu ya, saya sudah baik tapi dia masih mencari-cari kesalahan saya gitu. Kemudian disuruh lagi ambil kebaikannya untuk kamu ya, begitu terus ya, yang datang banyak ya, sampai akhirnya amal pahala yang banyak itu semuanya habis ya. Tinggal apa? Tinggal dosa-dosanya aja ya, nauzubillah min dzalik gitu. Tinggal dosa-dosanya aja, kemudian masih juga ada yang datang gitu ya. Ya Allah, dulu dia pernah menghina saya. Nah, itu akhirnya bagaimana pahalanya sudah habis nih, nggak bisa diambil lagi, ya udah dosa kamu kasih ke dia gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Maka kita perlu berhati-hati nih ya, juga kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa besar, kita juga berlindung kepada Allah dari dosa-dosa yang kecil gitu ya. Kalau kecil lama-lama jadi besar gitu ya, jadi banyak ya. Nah, seperti itu. Kemudian di ayat yang ke-13-nya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya, agar kamu saling mengenal. Ya, sungguh
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ya, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, gitu. Nah, di sini Allah jelaskan kepada kita semua, wahai manusia, ya, Allah sudah menciptakan, ya, dari laki-laki dan perempuan. Ya, jelas ya, bukan dari laki-laki dan laki-laki atau dari perempuan dan perempuan, tapi berpasangan laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, khususnya kita nih di Indonesia, ya, khususnya kita di Indonesia. Kita banyak sekali sukunya tadi ya. Di Jawa aja ada banyak. Di Sumatera meskipun satu pulau ya sukunya banyak. Ya, ada beda-beda gitu. Ya, seperti itu. Jadi Allah menjadikan kita semua tuh memang berbeda ya. Meskipun dari nenek moyang yang sama, dari Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa, tapi lahir ya generasi yang bermacam-macam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kenapa Allah menciptakan bermacam-macam gitu? Kita berbeda-beda, nggak ada yang sama gitu kan? Bahkan bayi kembar pun gitu ya, bayi kembar pun itu berbeda, ada yang berbeda, ada perbedaannya gitu ya, nggak bisa kembar yang plek sama tuh enggak ya. Semuanya itu ada perbedaannya. Kenapa Allah membuat kita berbeda? Agar kamu saling mengenal gitu ya, agar kita saling mengenal. Oh ternyata beda, oh ada ya kayak gitu ya, beda ya ternyata dari kita suka gitu ya, oh ternyata ada ya gitu. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan itu ya, kita untuk saling mengenal ya. Jadi bukan untuk dibully ya, bukan untuk dihinakan ya, dan sebagainya. Ya, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi di antara semua perbedaan itu, kita beda suku, beda bangsa, ya, beda wajah, beda badan misalnya ya, beda bentuk tubuh ya, yang tinggi, yang rendah, yang hitam, yang putih, yang cantik, yang tidak gitu kan. Nah, itu semuanya itu ukurannya adalah ketakwaan ya. Yang paling mulia di antara kita semua adalah yang paling bertakwa ya, yang paling banyak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang paling dekat ya, paling khusyuk, yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah. Itulah yang paling mulia di sisi Allah ya. Jadi kemuliaannya tidak dilihat dari banyaknya harta, dari kecantikan ya, atau dari banyaknya ilmu, bukan gitu ya, bukan dari banyaknya ilmu, bukan dari banyaknya kekayaan ya, atau dari kecantikan tadi, atau dari warna kulit dan sebagainya, bukan ya, insya Allah gitu ya, tapi justru dari ketakwaannya ya. Maka seorang Bilal bin Rabah ya, seorang budak gitu yang berkulit hitam legam gitu ya, sudah terdengar tuh terompahnya di surga gitu, masya Allah gitu ya, padahal orangnya masih hidup gitu ya pada saat itu. Bilal sudah terdengar terompahnya di surga. Nah, jadi yang membedakan kita semua, yang membuat kita mulia itu adalah ketakwaan kita. Ya, bukan tadi ya, banyaknya harta, bukan banyaknya ilmu, banyaknya pengalaman, bukan itu, bukan juga tadi ya warna kulit dan sebagainya, bukan, tapi justru ketakwaannya ya. Kalau cantik takwa, oh, masya Allah itu jauh lebih baik gitu ya, daripada yang cantik tidak bertakwa kepada Allah gitu kan ya. Nah seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada hari ini ya. Kita mengingat lagi sama-sama, insya Allah ini juga untuk Umi sendiri ya, agar kita bisa lebih menjaga diri kita dari ketika bergaul ya, agar tidak berprasangka ya, karena capek juga kita kalau berprasangka buruk sama orang ya, itu akan membuat kita jadi was-was, kita jadi paranoid sama orang, kita jadi takut sama orang. Nah, nanti kalau misalnya begini nanti saya diginiin, kalau saya begitu nanti saya takut mau ketemu ini nanti dia begitu ya, itu kita udah suatu hal yang prasangka ya. Dan prasangka-prasangka kita itu justru menyiksa diri kita sendiri, membuat kita jadi
tertekan sendiri ya. Jadi padahal itu hanya bayang-bayang kita, hanya prasangkaan kita aja gitu. Dan ternyata itu dosa lagi gitu. Ya. Aduh gitu ya. Jadi lebih baik kita berprasangka baik, selalu berprasangka baik, prasangka baik sama orang, sama siapapun itu gitu. Ya. Jadi katakan ya semua orang baik, udah selesai ya. Karena tadi ya prinsipnya innallaha fi dzanni abdihi ya, bahwa sesungguhnya Allah itu tergantung prasangka hambanya gitu. Kalau kita selalu berprasangka baik, ya udah itulah gitu ya, Allah akan berikan untuk kita. Kita prasangkanya baik aja gitu ya. Ketika misalnya ada bisikan jelek atau prasangka buruk, positifkan ya. Positifkan ya kepada orang tua, kepada anak ya, kepada pasangan kita ya. Kita positifkan. Jadi kalau ada yang pikiran-pikiran jelek gitu tentang semua ya, tetangga dan sebagainya, ya kita positifkan, dia pasti baik, insya Allah dia pasti baik. Kita cari 1000 alasan gitu ya untuk kita bisa berprasangka baik ya, karena ketika tadi kita bisa berprasangka baik dengan orang, maka sebenarnya itu adalah untuk kesehatan diri kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri ya, bukan untuk orang lain. Dan ketika kita berprasangka buruk kepada orang lain, maka itu juga nanti penyakitnya yang dapat kita sendiri ya. Mungkin itu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Umi Sarah yang telah menyampaikan rincian tadi pelakuannya. Masya Allah ya, banyak yang bisa kita petik ilmunya, hikmahnya, dan yang lainnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu-ilmu yang seperti ini tidak diajarkan di sekolah ya. Jadi kita harus mencarinya sendiri. Baik, ahlan, bagi yang ingin bertanya kepada Umi, boleh langsung dibuka mic-nya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Tentang surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Umi boleh bertanya, Mi. Tips-tips cara menghadapi orang yang kebalikan dari kita mungkin ya. Bisa jadi kita sudah positif, sudah, dan yang lainnya. Banyak juga yang kejadian nih ketika orang lain hanya melihat keburukan kita, contohnya. Jadi kita mau gimana, kita tetap kita yang salah gitu, Mi. Nah, cara menghadapi orang-orang yang seperti itu bagaimana, Mi? Diemin aja gitu ya, nggak usah dilayanin gitu ya. Nggak usah, karena kita fokusnya pada kebaikan gitu kan ya, jadi nggak usah dipikirin gitu kan ya, orang seperti itu kita tetap aja berbuat baik gitu kan. Kita berbuat baik, kita tetap aja berbuat baik gitu, nggak usah dipikirin yang kan kita kalau lebah itu tadi yang dibilang kan, lebah itu hanya fokus pada bunga gitu ya. Ya udah, kita nggak usah fokus sama selain bunga gitu. Ya, jadi kita fokus aja pada kebaikan ya. Kalau misalnya kita berbuat baik, kemudian orang yang kita berbuat baik itu dia menolak, enggak gitu ya, dia gini-gini, ya udah. Kita nggak boleh, kita juga nggak boleh memaksakan semua orang harus suka sama kita. Kita juga nggak bisa memaksakan semua orang itu harus cocok sama kita. Kita nggak bisa memaksakan semua orang itu harus menerima kebaikan-kebaikan kita, nggak bisa gitu. Ya. Bahkan kan kita belajar dari Bunda Maryam ya. Bunda Maryam nggak ini mah, dia nggak sedih, nggak sakit hati dengan komentar itu. Tapi yang Bunda Maryam dilakukan lebih tinggi tingkatannya ya. Justru Bunda Maryam memikirkan, ya Allah, bagaimana ini, kasihan itu orang-orang pada ngomongin saya gitu ya kan, seperti itu. Jadi Bunda Maryam justru berpikir kasihan orang-orang itu pada gibahin dia gitu kan. Jadi kita ya sudah gitu ya. Kita juga gitu. Kita kalau misalnya ada orang yang dan kita juga nggak usah berpikir bahwa orang itu hanya melihat keburukan kita ya, berarti kan kita buruk sangka juga gitu ya, itu termasuk dalam
dalam buruk sangka ya. Ketika kita mengatakan orang lain itu hanya melihat keburukan kita, ya nggak usah juga gitu, nggak usah berpikir gitu juga, kita nggak usah berpikir begitu ya. Pokoknya fokus pada kebaikan itu akan menghapus keburukan gitu. Jadi kadang gini loh, suka ngelihat misalnya orang-orang pengamen yang metal-metal gitu ya, yang tatoan banyak gitu kan.